Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC temanya putih banget. Dan PC ini memang dikhususkan untuk konten kreator. Jadi yang punya PC ini tuh dia pengen jadi konten kreator sekaligus live streaming juga. Ya memang untuk saat ini sih rakit PC jadi pilihan terbaik ya, dibandingkan kita beli konsol ya. PC ini kita bisa install game, bisa dipakai kerja juga, bisa dipakai editing juga gitu ya, nonton juga bisa, semuanya hampir lengkap sih dengan PC seperti ini. Nah, rakitan PC saya spill dulu di awal, habis sekitar 11 jutaan dengan tema seperti ini. Dan semuanya ini baru ya, komponennya jadi bergaransi sangat panjang sekali. Oke, kita langsung saja kenalan prosesornya dulu ya. Kita spill ini menggunakan Intel Core i5 Gen 12 12400F. Ini menjadi pilihan yang menarik ya, walaupun ini dipakai untuk editing tapi tetap masih pakai seri F. Kenapa? Ya harganya sih yang lebih murah dibandingkan yang non F. Tapi ya tetap dipakai ngerender juga tetap kenceng. Ya beda-beda tipis lah ya dengan seri yang non F-nya. Lebih kenceng yang non F sih sebetulnya kalau dipakai untuk render. Tapi dipakai untuk gaming ya hampir sama-sama aja ya. Performanya 11-12 lah. Jadi pilihan yang menarik ya udah, harganya lebih murah, beli yang 12400F aja. Lanjut untuk motherboardnya di sini pakai H610M HDP. Ini motherboard yang paling murah banget lah ya, tapi tetap masih bisa menghandle performa si Core i5 12400F-nya. Yang penting di sini kan konfigurasinya udah DDR4 dual channel, udah ada slot M.2-nya gitu ya. Jadi dipasangkan storage NVMe yang lebih kenceng ini bisa juga. Ini menggunakan memori RAM dari XPG Spectric D45G 2x8GB ya. Ini DDR4 jadi totalnya 16GB. Nah, ini memori RAM-nya. Yang warna putih tentunya banyak banget pilihan ya. Dari XPG juga banyak, ada XPG Spectric D35G, warnanya putih juga. Harganya lebih murah dikit lah ya. Tapi kemarin pas cari-cari ternyata stoknya kosong. Ya mungkin banyak yang pakai juga ya, jadi agak kesulitan cari yang lebih murah. Akhirnya dapat yang 45G. Yang apa-apa, yang penting warnanya putih ya, terus ada RGB-nya. XPG di sini ya memang jadi andalan lah untuk rakitan PC. Oke, lanjut di sini untuk NVMe. Saya pakai satu NVMe 256GB plus satu hard disk 1 TB. Jadi nanti disimpan untuk game, terus file-file video editingnya disimpannya di hard disk aja. Si NVMe-nya diinstalkan untuk Windows supaya lebih ngebut gitu ya, loading, booting dan lain tuh udah wajib lah ya sekarang pakai NVMe supaya lebih ngebut si PC-nya. Terus apalagi? Cooler ya. Ini nampak di sini. Ini coolernya dari PC Cooler K4. Ini logo barunya seperti ini. Ya, warnanya putih juga kan. Harganya sekitar di 280-300an lah ya. Punya tampilan yang cukup keren. Yang penting heatsinknya putih, terus fan-nya juga putih, cocok lah dengan temanya serba putih. Terus GPU-nya, nah ini dari Zotac RTX 4060 8GB GDDR6. Warnanya putih juga karena pilihan menarik si Zotac tuh yang dual fan ini, walaupun ya dimensinya agak kecil dibandingkan dengan brand-brand lain ya. Ada dari Asus, terus dari MSI ya. Mereka tuh kan bongsor-bongsor ya. Tapi harganya itu agak sedikit mahal. Ya performanya mah 11-12 lah ya. Beda brand ya, beda performa dikit-dikit. Yang penting warnanya di sini katanya putih. Ya udah, jadinya si Zotac RTX 4060 jadi pilihan menarik gitu ya. Terus untuk power supply. Nah, ini power supply karena kemarin saya pakai power supply yang Acer full modular, harganya 585 ribuan, di bawah 600 ribu full modular. Ini jadi pilihan menarik. Saya juga jadi penasaran gitu. Belum sempat bongkar tapi udah pakai sekitar 4 atau 5 rakitan PC lah ya menggunakan power supply ini. Ya oke-oke aja. Mudah-mudahan aman gitu. Nanti suatu waktu kalau misalkan ada kesempatan saya pengen bongkar nih ya si power supply. Murah meriah dengan konfigurasi full modular. Menarik banget. Mana lagi gitu ya power supply yang full modular harganya 500 ribuan. Kayaknya belum banyak gitu, bahkan belum ada gitu. Kalau ada nanti simpan aja di komentar ya untuk info-info lebih lanjutnya gitu. Siapa tahu ada yang lebih menarik kan kita coba beli ya. Terus terakhir casingnya ini dari Phenom RX Sky Free. Dia harganya 500 ribuan, udah include 3 fan RGB. Ini bisa dirubah-rubah juga ya teman-teman. Tuh seperti ini, wih keren banget ya. Jadi ya untuk estetika dapat ya, untuk temanya white ini dapat semuanya. Terus performanya pasti harus dapat juga ya. Ini Gen 12 RTX 4060. Segimana kencengnya? Ya udah kita langsung saja gas ke performanya karena kalian di sana juga pasti nggak sabar ya.
Let's go. Nah, pertama kita lihat dulu hasil dari pengujian sintetis ya, Fire Strike. All skornya 24.065 poin, grafik skornya wah kenceng juga ya, 29.356 poin. Terus fisik skornya standarnya 24.000 untuk Core i5 12400F. Lanjut di Time Spy, untuk skornya ini udah lebih dari batas minimum yang biasanya saya kalau Time Spy nilai skornya di atas 6.000, PC-nya udah kenceng, udah siap dipakai untuk kegiatan gaming di tahun 2024, editing video untuk diupload ke YouTube gitu ya. Dengan skor 10.399 ini udah sangat cukup sekali. Terus yang terakhir ada Pot Royal. Ini pengujian lebih ke ray tracing lah ya. Skornya 6.005 ya, RTX 4060 gitu ya. Kenceng lah ya untuk saat ini ya. Dipakai aplikasi apa juga udah oke-oke aja. Game apa gaskeun aja. Oke teman-teman, kita tes dulu Apex Legends karena siapa tahu dia live streamingnya main game FPS. Kita bisa lihat di sini RTX 4060, suhunya adem pisan ya di 67 derajat ya, dengan usage-nya udah 96%. Watt GPU-nya normal. Sambil nembak di sini teman-teman. 110 watt, 12400F-nya bekerja di 50%-an ya, 49 dengan suhu adem sekali. Wah, 50 derajat Celcius ternyata. Waduh, mantap. Ini cooler ya. Watt CPU-nya menunjukkan di 40-50 watt ya, dengan FPS rata-rata di 190 fps. Ini tuh resolusinya, bentar kita lihat ya. Resolusinya 1080p ya. High semuanya. Oke, rata kanan 1080p ini udah normal banget teman-teman ya. Dipakai main game kadang-kadang tuh 200 fps kalau misalkan kita nggak lagi banyak frame yang padat ya. Kalian bisa lihat di sini. Wah, ya. Pantulan. Aduh, luar biasa sekali teman-teman. Jadi untuk keseluruhan watt PC-nya kalian bisa lihat di sini tuh sekitar 265 watt, 255 ya, naik turun lah ya. Karena si usage GPU-nya juga kadang-kadang naik turun gitu ya. 260 watt. Oke lah ya. Ya lumayan sih. Jadi kalau misalkan ketika main game rata-rata watt PC ya 260, 250 ditambah monitor 30 watt atau 35 watt sekitar 290-an lah ya ketika main game seperti ini. Gimana menurut kalian? Mantap nggak nih si PC ya? Oke, kita lanjut ke game berikutnya atau pengujian berikutnya. Let's go. Sekarang game kedua, God of War nih ya, resolusi 1080p karena kita tesnya ratain aja 1080p, tapi untuk presetnya rata kanan. Kalian bisa lihat si RTX 4060 di sini ya, suhunya di 75 derajat Celcius dan usage-nya udah 99%. Karena ya game ini tuh butuh banget GPU ya. 99% dengan watt GPU-nya hampir sama kayak tadi ya, 117, 112 watt gitu ya. Terus si Core i5 12400F sama-sama kayak tadi ya, masih adem suhunya 56, 55, 58, bahkan di 40 gitu ya, naik turun tergantung usage-nya. Usage-nya 50%-an sama ya, dengan watt CPU-nya di 40 wattan. Untuk FPS rata-rata kita bisa lihat di sini di 70 fps. Ini cukup kenceng banget, dan untuk detail gamenya kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, lihat ototnya si Kratos, ya, ototnya udah kelihatan, terus keringatnya juga udah kelihatan juga gitu ya, udah detail lah ya, karena si presetnya high gitu. Jadi untuk main game ya udah enak banget lah ya, bisa mendapatkan FPS lebih tinggi dan grafiknya udah cukup kencang. Wattnya kalian bisa lihat di sini hampir sama sih kayak tadi ya, di 260 wattan, 255, 260 gitu ya, tergantung si frame-nya tuh. Nah, pas lagi jalan kayak gini turun tuh jadi 60 fps ya. Kita bisa kalau misalkan pengen, wah bang kurang 60 gitu, itu kan ini ultra, bisa turunkan lagi grafiknya misalkan di high, gitu kan. Tuh kan, jadi naik di 90-an fps gitu ya. Ya tergantung selera lah ya. Kalau misalkan high memang si detailnya sedikit kurang. Tapi kalau misalkan wah bang saya pengen irit gitu ya, gimana caranya? Oke, bisa juga di sini kita aktifkan aja pacing-nya ya, jadi on. Jadi ya tuh di limit di 60 fps. Nah, di 60 fps kayak gini, usage GPU juga 60% ya kan, tadi kan 90%, dan kalian bisa lihat di sini watt meternya jadi sekitar 200 watt ya.
210, 211 gitu ya, lumayan tuh irit 50 watt. Kalau misalkan kita udah cukup lah 60 fps aja, udah PC-nya diaktifkan aja. Jadi si beban PC-nya ini nggak terlalu berat gitu ya, nggak 260, cuman di 210 watt aja. Lumayan kan lah. Ya tergantung kalian lah. Kalau misalkan kalian pengen irit, ya udah kasih PC on aja. Oke, sekarang kita akan tes pengujian yang lain, game atau kita editing langsung gimana performanya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita tes di Premiere Pro. Kita ngedit videonya sekilas IT karena si PC-nya ini ya memang mau dipakai untuk ngedit. Ya Premiere Pro juga sama. Jadi sekalian kita tes di sini ya. Segimana performanya. Ini video-video sekilas IT, resolusi 1080p 120Hz dari kamera Sony A6400 ya. Kalian bisa lihat ya untuk timelinenya ini ya, playbacknya lancar banget ya. Kita bisa lihat dulu grafiknya ya, usage dari CPU ya, kita bisa lihat tuh. Nah itu ya, jadi biar kelihatan gimana performanya ketika dia dipakai ngedit tuh kan. Di sini sih memang kelihatan ketika di timeline ya, prosesor berapa 10% ya, terus GPU juga 17%, memori RAM di 7 gigaan kepakainya ya. Tuh, ketika kita edit seperti ini ya lancar banget lah ya. Kalau kita mau tambahkan timeline tambahkan efek, tambahkan layer gitu ya, masih sangat aman sekali. Sekarang kita akan tes render segimana cepatnya performa si Ryzen ya, ini Intel Core i5 12400F. Lihat durasinya 22 menit ya, dengan file size-nya 1723 MB ya. Oke, kita akan lihat di sini estimasi untuk ngerender videonya tuh sekitar 10 menitan, teman-teman. 20 menit videonya ya. Filenya 1,7 GB di render selama 10 menit. Kita lihat juga di sini usage CPU-nya ya. Core i5 12400F di sini udah bekerja keras ya, 30-40% usage-nya. Kalian bisa lihat di sini ya grafiknya. Terus si Nvidia dari RTX 4060 juga di sini juga ikut ngebantu proses rendernya ya. Jadi kedua gabungan antara CPU dan GPU di sini bekerja sama sehingga ngerender videonya jadi lebih cepat. Ya, ini plusnya sih ya. Kalau dipakai editing juga tetap kenceng aja gitu ya, apalagi Nvidia gitu ya. Maknyus. Terus kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi software AI juga, nah RTX 4060 ini sangat bisa diandalkan karena speednya udah lumayan kencang. 4060 gitu ya, kalian mau pakai aplikasi AI apa, misalkan Easy Diffusion atau Steady Diffusion gitu ya, terus apapun lah gitu yang berkaitan dengan AI, karena sekarang tuh dunia PC udah mau berganti gitu ya, serba AI. Nah di sini GPU dari Nvidia sangat dibutuhkan sekali. Oke, mantap ya. Nah satu lagi teman-teman, pasti ada yang nanya, Bang, kalau lagi ngerender kayak gini, watt PC-nya berapa? Butuh watt yang gede nggak? Ternyata enggak teman-teman, lebih boros ketika main game. Ketika ngerender seperti ini ya, wattnya tuh sekitar 130, ya 120, ya naik turun lah ya. Nggak nyampe 200 pokoknya, lebih irit. Terus kalau misalkan kita nanya juga, Bang, kalau misalkan dipakai untuk browsing aja, terus ngetik aja, wattnya tuh berapa gitu ya? Nah, kalau dipakai untuk browsing, nonton YouTube gitu ya, ya pokoknya kegiatan-kegiatan ringan, Facebook atau e-commercean gitu ya, nyari-nyari barang gitu kan. Wattnya tuh sekitar 78, 80. Ya irit banget ya kalau dipakainya nggak berat ya. Karena paling ya CPU juga nggak full load, terus GPU juga nggak kerja keras gitu ya. Jadi ya irit-irit aja gitu ya, di bawah 100 watt, bahkan bisa nyampe 60 watt ya kalau buka tabnya nggak terlalu banyak ya. Seperti saya ini misalkan buka YouTube, Facebook, e-commerce, terus browsing yang lain gitu ya, pakai dual tab, ya udah masih tetap irit banget. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Rakitan PC-nya saya akan simpan di sini. Nah, totalnya ya, kalau misalkan kalian mau ngikutin rakitan seperti ini, boleh cek, nanti saya simpan linknya di deskripsi. Ya, mudah-mudahan masih ada gitu stoknya. Karena saya juga beli di e-commerce-nya juga nyari-nyari yang murah gitu, terus yang ready juga gitu ya. Kayak kemarin tuh nyari memori RAM ini, wah nggak dapat yang D35G-nya, ada yang 45G, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Harganya memang agak mahal sedikit, tapi temanya untungnya masih dapat ya, warna putih. Untuk performa mah ya nggak usah diragukan lagi. XPG udah paling mantap ya memori RAM-nya. Oke. Terus seperti tadi ya di awal ya, estetikanya udah dapat, harganya
ya kalau misalkan kita punya budget mah ya 11 jutaan cetek banget ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya duit mah ya udah jadi kerasanya lebih mahal. Kita bisa rakit PC yang lebih murah, misalkan 3 jutaan, 4 jutaan campur dengan komponen second ya. Yang penting tetap bisa main game walaupun presetnya di low gitu ya, 1080p-nya low. Terus dipakai editing juga masih tetap bisa ya, PC 4 juta 5 jutaan. Cuman ya waktu rendernya jadi lebih lama daripada ini gitu ya. Ya pokoknya ada kekurangannya karena harganya kan CPC-nya jauh lebih murah. Oh ya, kalau yang murah itu garansinya pendek juga. Kadang kalau second ya garansinya cuma 2 minggu gitu atau bahkan seminggu ya. Kalau baru seperti ini kelebihannya garansinya panjang ya, setahun 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Tapi harganya gitu ya mahal. Oke, kalau kalian punya rakitan PC boleh simpan aja di komentar ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang mau rakit PC baca komentar kan bisa jadi tambahan atau inspirasinya juga rakitan PC dari kalian atau teman-teman yang udah punya rakitan PC 10-11 jutaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.